Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai rutinitas di dalam pekerjaan kita satu harian ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan melalui kanal YouTube HKBP Distrik 25 Jambi dari sapaan firman Tuhan. Kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebenarnya konsep dalam Roma pasal 15 ayat 1 ini sudah diketahui oleh sekian banyak orang yang ada di dunia ini, tetapi justru dilawan oleh banyak orang juga karena seseorang tidak suka orang lain yang diperhatikan. Pribadi seseorang itulah suka semua orang untuk diperhatikan. Sehingga semua manusia suka kalau egoisitas atau kepentingan bahkan kesenangan dirinya sendiri yang senantiasa digarap. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi ketegangan antara mau menyenangkan orang lain tetapi juga masih ingin menyenangkan diri sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Manusia cenderung melawan ayat yang pertama dalam firman Tuhan pagi ini, tetapi mau menerima, melakukan lanjutan daripada ayat yang kedua itu. Sehingga pikiran yang muncul adalah saya mau menyenangkan orang lain sejauh saya juga disenangkan olehnya. Roho tuadatu asaroau tuadatmu. Bila dia baik dengan saya, maka saya lebih baik lagi daripada dia. Itulah yang boleh kita lihat. Dan inilah yang disebut dengan win-win teori. Konsep ini muncul sejak dikemukakan oleh filsuf besar abad ke-18, yaitu seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Pemikiran daripada Immanuel Kant dianggap oleh dunia memberikan terobosan-terobosan yang positif, namun di sisi lain dapat merusak. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita pasti pernah melihat yang namanya kepiting. Kepiting mempunyai senjata yaitu berupa kaki dan tangan yang suka mencapit. Dia tampak kuat dan suka menyerang. Karakter ini jugalah yang dipakai kepiting ketika dia bersama dengan sesamanya. Kita bisa melihat hal itu ketika segerombolan kepiting atau beberapa kepiting kita masukkan ke dalam satu ember yang besar tanpa capit, yaitu kaki dan tangannya itu kita ikat. Lalu ketika kita melihat apa reaksi dan upaya kepiting itu untuk bisa keluar dari ember tersebut, disitulah mereka akan saling menyerang satu dengan yang lain. Jika ada kawannya yang berusaha naik untuk keluar dari ember itu, mereka akan mencengkramnya dan mencapitnya. Dengan demikian, tidak ada satupun dari kepiting-kepiting itu yang bisa keluar dari ember tersebut. Lalu ketika kita melihat yang namanya percobaan ataupun kejadian ini, ada indikasi satu hal yang boleh kita katakan. Sebanyak kita memikirkan diri sendiri daripada orang lain, tidak ada satu orang pun yang akan benar-benar diuntungkan. Sehingga ketika kita berbicara egois, tidak ada satu orang pun manusia yang tidak punya kepentingan dirinya sendiri. Kita mesti mengakui Bapak Ibu bahwa pribadi kita punya banyak maunya. Tapi apakah kemauan kita itu adalah sesuatu yang membangun untuk diri sendiri dan bahkan membangun orang lain? Ini yang harus perlu kita uji di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sikap, karakter, pandangan, gaya bicara, dan bahkan kepribadian kita lebih banyak diarahkan kepada keuntungan pribadi kita
daripada keuntungan orang lain. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Paulus mau mengajak jemaat Roma pada saat itu yang berlatar belakang Yahudi untuk lebih peka kepada perasaan orang lain. Dalam hal ini adalah saudara-saudara satu gereja yang berlatar belakang non-Yahudi. Karena berbeda asal dan bahkan berbeda latar belakang, yang Yahudi mulai menganggap saudara lain yang berbeda itu dan mereka meremehkannya. Mereka tidak menyadari bahwa kelemahan-kelemahan daripada saudara-saudara mereka yang non-Yahudi itu mestinya ditopang oleh mereka-mereka yang hidup beriman lebih lama. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga mau menanggung dan memikul beban yang lemah? Apakah kita juga mau menuntun dan membimbing yang lemah untuk kebaikan mereka? Jika tidak, ya sama saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pribadi kita dengan orang-orang Yahudi yang ada di jemaat Roma saat itu. Firman Tuhan berkata kepada kita, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kepada siapa kita mengacu kepada pemikiran orang lain ini? Ya, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kepada Yesus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia menyediakan seluruh hidupnya hanya untuk memikirkan saya, Anda semuanya. Meskipun kita belum sama seperti Yesus itu sendiri, tapi kita dipanggil juga untuk memikul beban dan sengsara daripada teman-teman kita yang ada di dekat-dekat kita. Sama seperti panggilan Yesus itu sendiri kepada kehidupan kita. Untuk itulah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita diajak bersekutu, melayani, dan bersaksi, dan memang itulah tugas panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mulai hari ini dari pribadi kita, mari kita untuk memikirkan orang lain, memikirkan kehidupan gereja kita, memikirkan anak-anak sekolah minggu di gereja kita, memikirkan pemuda-pemudi yang ada di gereja kita, memikirkan tempat kita yang sedang bekerja pagi ini dengan seluruh orang-orang yang berteman dengan kita, dan bahkan memikirkan lingkungan tempat tinggal kita saat ini. Siapa tahu ketika kita memulainya sebagai orang yang kuat, yang harus wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, yaitu saudara-saudari kita, maka orang lain juga akan ikut serta melakukannya untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat itu. Selamat merayakan dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan di semua lini kehidupan dan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga